Ya, halo teman-teman semua. Kalian udah lihat ya bagaimana Argentina secara mengejutkan tumbang di partai perdana grup C dari lawan yang dianggap paling lemah, Arab Saudi. Jadi gua akan bahas di edisi kali ini spesial keberhasilan Arab Saudi atau mungkin kegagalan Argentina. Ya, jadi tergantung dari sudut pandang mana. Jadi dua-duanya sangat menarik karena memang gue yakin nggak ada yang nyangka ya Argentina kalah dari Arab Saudi, dan bukan hanya soal kalah tapi juga cara Arab Saudi main ini luar biasa ya. Mereka banyak yang memuji, dan bukan nggak main kotor, main fight. Kemudian juga secara tactician, Renat ini pelatih dari Arab Saudi sangat luar biasa. Jadi ya walaupun sebenarnya partai pertama nggak mengatakan apapun ya, karena kalau kita lihat sejarahnya ya, ini gue inget-inget 2010 itu Spanyol kalah dari Swiss di partai pertama dan kemudian juara. Terus tahun 90 Jerman, waktu itu di Jerman ya, Jerman itu kalah di partai pembuka. Dia sebagai sorry, Argentina tahun 90 itu kalah di partai pembuka lawan Kamerun ya, golnya Oman Biik. Tapi setelah itu mereka bisa sampai final walaupun pada akhirnya kalah dari Jerman. Nah, jadi kembali lagi kita ke Argentina lawan Arab Saudi. Arab Saudi mainnya gila banget ya, berani, kemudian mereka juga cerdik, disiplin, kolektivitasnya juga jalan, dan kemudian nggak ada trik-trik ya, misalnya ngelama-lamain waktu segala macam itu nggak ada sama sekali. Sehingga gue yang kebetulan nonton ya di kafe nobar itu rata-rata pada salut dengan para pemain Arab Saudi ya. Jadi mereka pertama ya, kalau kita lihat interval pertama memang mereka kelihatan apa ya, bukan agak tapi tertekan. Wajar lah secara ya, skill individu tentu Argentina ada di atas dari Arab Saudi. Tapi kita lihat ya, perangkap offside yang diterapkan oleh pelatih Renat ini sangat luar biasa. Arab Saudi pakai 5-3-2 ya. Jadi 5 ini benar-benar nggak main disiplin. Cuman bedanya mereka bukan parkir bus, tapi mereka justru ada di garis sepertiga pertahanan. Jadi agak tinggi, dekat dengan garis tengah lingkaran. Nah, di situ 5 pemain ini sangat disiplin dalam membangun jebakan offside. Ya, gue mencatat 6 sampai 7 kali ini para pemain Argentina ini terperangkap offside. Bahkan ada yang sebenarnya termasuk offside juga ketika diumpan, kalau nggak salah Messi ya, cuman karena bolanya dikuasai pemain Arab Saudi jadi play on. Nah, itu juga sebenarnya hitungannya offside. Nah, di babak pertama defense Arab Saudi mainnya disiplin banget, gokil banget dan sangat rapih. Nah, babak kedua ini gue bahas dari defense Arab Saudi dulu ya. Babak kedua itu Arab Saudi memang defense-nya nggak lebih mudah ditembus oleh Argentina ya, karena mereka bermainnya jadi lebih nggak direct. Karena babak pertama mereka mau mengandalkan Messi, kemudian juga Di Maria untuk bermain cepat, tapi patah dengan jebakan offside dari Arab Saudi. Babak kedua dia rubah agak sedikit pelan-pelan, sehingga memang serangannya lebih bergelombang lagi, lebih hati-hati, lebih gradasi. Akhirnya mereka berhasil, memang beberapa kali mereka melewati pertahanan dari Arab Saudi. Cuman penampilan kiper Arab Saudi ya, gue jujur nggak tahu namanya. Ini gue cari dulu. Gokil sih memang. Ini mainnya sangat luar biasa. Kemudian positioning dia juga oke banget. Bahkan mungkin bola-bola yang kelihatannya sebenarnya gampang dia tangkap, sebenarnya itu bukan gampang. Tapi karena memang positioning dia, reading the game dia, ini yang selalu berulang kali gue katakan, kiper ini modalnya bukan hanya soal refleks, tapi bagaimana dia bisa membaca permainan, sehingga dari situ dia tahu mesti menempatkan posisinya di mana. Ini memudahkan dia untuk mengantisipasi kalau ada shot on goal, baik tendangan maupun juga sundulan. Nah, di babak kedua ini nama kipernya Muhammad Khalil Al-Owais, sangat luar biasa, sangat tenang. Berapa kali dia motong bola juga oke, dan nggak banyak sandiwara. Ya, terlepas dari ada satu insiden ya ketika dia tabrakan dengan salah satu back sama-sama back Arab, tapi memang itu tabrakan yang sangat keras. Justru gue lebih concernnya adalah back tersebut, kalau nggak salah tuh si Yasir Al-Shahran, pokoknya yang agak kribo lah. Nah, itu memang itu tabrakan kenceng banget. Jadi nggak ada para pemain Arab ini untuk wasting time, lama-lamain waktu, nggak ada. Jadi salut banget, permainan mereka juga sangat militan. Dan golnya ya, jadi merespon dari gol Lionel Messi, gol penalti yang memang kalau kita lihat dari VAR ini penalti,
gol ini keren banget ya, terutama gol yang melengkung, yang curve ya, dari siapa tadi itu, gue lupa lah namanya, mungkin kita juga ada yang tahu. Itu keren banget golnya, itu skill individunya juga oke. Dia mengambil keputusannya juga timingnya tepat, dan itu sempat ditepis sama Emiliano Martinez, tapi memang bolanya curve banget. Ini bola curve ini susah ya, walaupun kena dikit dia masih masih spin ke dalam, dan akhirnya gol. Satu lagi ya memang karena aksi individu dan kerja sama tim juga, dan itu menurut gua ada andil dari Otamendi. Nah, jadi intinya adalah Arab Saudi sangat mengagumkan, dan mungkin Qatar ini perlu belajar dari Arab Saudi ya, bagaimana ini adalah perbedaan antara tim yang sudah matang, yang memang kita tahu Arab Saudi ini sudah langganan Piala Dunia. Gua nggak tahu, mungkin sejak tahun 80-an ya, nanti lu yang pandit yang suka googling mungkin tahu ya, tapi setahu gue sejak 80-an atau 90-an, yang pasti 90-an, memang mereka sudah langganan. Kemudian liganya juga lebih bagus, sehingga nggak heran kalau mereka kemarin tadi tampil sangat militan gitu ya, determine melawan Argentina, yang kita tahu adalah salah satu kandidat kandidat juara di Piala Dunia. Nah, jadi sedikit gua mau round up. Di Piala Dunia kali ini tuh ada 6 tim Asia ya. Gue juga baru ngeh jujur, karena jatah kita sebenarnya 4,5 ya. Kemudian setengahnya ini kita dapat jadi 5 plus Qatar tuan rumah, jadi 6. Jadi Qatar, kemudian Iran yang kemarin kalah. Jadi dua tim Asia pertama ini kalah, ini menurut gue ya agak kurang, agak memalukan lah, terutama Qatar ya. Iran juga sama ya, walaupun lawannya berat, tapi lagi-lagi itu beda dengan Arab Saudi yang bisa meladeni lawannya dengan baik. Kemudian 3 dengan Arab Saudi, lalu 3 lagi Australia, Korea Selatan, dan Jepang ya. Kalau 3 ini, tim ini mungkin lebih stabil ya. Nah, jadi ini sebuah hasil yang sangat mengejutkan, dan mungkin Queen of the Tournament so far ya. Jadi kadang-kadang dalam turnamen selalu ada yang akan kita ingat ya, misalnya gol tangan Tuhan, tandukan Materazzi. Nah, sejauh ini adalah Queen of the Tournament. Arab Saudi sangat luar biasa. Tinggal mereka nanti setelah ini mereka akan menghadapi Polandia. Nah, jadi Argentina akan menghadapi Meksiko. Jadi berat. Jadi Argentina dituntut untuk bisa menang di 2 laga berikutnya. Kalau sampai mereka kalah, 90% mereka akan masuk kotak lawan Meksiko nanti. Jadi ini sangat penting bagi Argentina untuk menatap pertandingan berikutnya. Nah, kita sekarang sedikit mungkin gue bahas dari sisi Argentina ya. Sebenarnya kalau dibilang mereka underestimate, enggak juga ya babak pertama. Karena memang lawannya juga Arab Saudi bertahanannya cukup baik. Jadi gue tidak melihat Scaloni ini underestimate. Tapi lawannya ini memang tanpa diduga memainkan perangkap offside yang sangat berjalan dengan baik. Sehingga mereka tidak bisa menambah perbendaharaan golnya dari 1-0. Gol cepat, ya kita pikir akan menjadi banjir gol, tapi enggak. Ya ada gol dari Lautaro Martinez, tapi offside. Nah, babak kedua, sedikit mungkin yang gua kasih poin di sini adalah ketika mereka berhasil memecahkan atau mengcrack code-nya pertahanan di Arab Saudi, tapi tidak ada striker yang mematikan kalau gue lihat. Nah, kemudian di saat seperti itu frustasi, mereka malah kecolongan 2 gol. Terus gua ngelihat agak aneh mereka tetap main crossing. Ya, berapa kali kita tahu para pemain Argentina ini kalau secara kasat mata ya relatif lebih pendek dari para pemain Arab Saudi. Belum lagi kipernya yang tadi gue bilang, Owais ini yang tampil sangat luar biasa ya. Ini sedikit jadi mengingatkan gue kepada Ali Daya ya, kiper Arab Saudi tahun 90-an 2000-an yang sangat luar biasa, yang memang tampil sangat baik, sehingga akhirnya kita lihat serangan Argentina selalu mentah, dan bahkan Messi pun ada beberapa kali dapat peluang. Satu peluang gue inget ya, salah satunya itu dia setting pakai kaki kanan, dia mau setting pakai kaki kiri, kelamaan akhirnya bisa kerebut ya, sehingga akhirnya ya mereka gagal bahkan untuk sekedar menyamakan kedudukan ya, karena memang lagi-lagi Arab Saudi bertahan sangat disiplin. Jadi itu dulu video gue akan coba selalu update secepat mungkin kalau memang ada pertandingan yang seru. Jadi setelah ini nih gue rekam menjelang jam 8 menjelang pertandingan antara Denmark lawan Tunisia. Jadi mungkin nanti next yang gue akan bikin videonya Prancis lawan Australia kalau memang ada hal-hal yang menarik. Oke, sampai di sini dulu video gua terkait pertandingan hasil keberhasilan Arab Saudi mengalahkan Argentina di partai pembuka grup C dengan skor 2-1. Selamat, luar biasa. Sekali lagi Qatar, terutama Qatar ya dan Iran perlu belajar dari Arab Saudi bagaimana mereka bisa fight dan membuat
banyak orang akhirnya memberikan respect kepada mereka. Oke, selamat hari Selasa, salam sehat dan ciao.